semua, selamat datang di semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Jumpa lagi dengan Mem Alfi dalam video pembelajaran komputer. Apa kabar kalian semua? Mem berharap kalian sehat dan semakin bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang program Microsoft Office Excel. Dan untuk topik yang pertama, lembar kerja elektronik dan format kolom dan baris. Mari kita ikuti video selanjutnya. Mengapa kita harus belajar materi ini? Tujuannya adalah pertama, adik-adik bisa menguasai lembar kerja Excel. Yang kedua, adik-adik bisa memformat kolom dan baris dalam Excel dengan cepat. Oke, perhatikan tampilan layar berikut ini. Tampilan ini adalah lembar kerja Excel. Lembar kerja Excel terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, menu yang ada home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Kemudian yang baris panjang ini namanya formula bar. Yang gambar-gambar kecil ini namanya icon-icon. Kemudian ini namanya range. Ini kolom. Kemudian ini cell, baris, dan sheet atau lembar. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Menu, daftar perintah-perintah perangkat lunak Excel. Yang di dalamnya ada home, insert, page layout, formulas, data, review, view. Yang kedua, icon, simbol atau gambar-gambar kecil untuk menjalankan perintah. Setiap icon-icon ini ada dalam menu. Kemudian yang ketiga, formula bar, menampilkan dan mengedit isi sebuah sel yang aktif atau untuk menampilkan rumus Excel. Artinya ketika kita mengklik satu sel, maka tampilan datanya akan muncul di formula bar dan bisa kita edit. Yang keempat, kolom, susunan secara vertikal yang ditandai dengan kolom A sampai kolom XFD. Yang kelima, baris, susunan secara horizontal yang ditandai dengan baris 1 sampai baris 1.048.576. Yang keenam, sel, perpotongan atau pertemuan antara baris dan kolom. Seperti contoh tadi, pada kolom A dan baris 1 disebut sel A1. Atau misalnya pada kolom B baris 2 disebut sel B2. Yang ketujuh, range, gabungan dari beberapa baris dan kolom. Yang kedelapan, sheet atau lembar kerja, di mana lembar ini ada lembar 1, lembar 2, lembar 3, dan kita bisa menambahnya lewat perintah yang akan digunakan. Ini Mem telah menjelaskan tentang lembar kerja Excel. Sekarang Mem akan fokus menjelaskan format kolom dan baris pada Excel. Seperti pada program-program sebelumnya, bahwa salah satu cara masuk ke program Excel adalah klik 2 kali pada shortcut Excel. Klik 2 kali pada shortcut Excel, dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita perbesar ya, supaya lebih jelas ya. Kemudian sebelum masuk pada pelajaran format kolom dan baris, kita buat dulu tabelnya ya. Seperti pada kelas sebelumnya atau kelas 4, sekarang kan sudah kelas 5. Kelas 4 lalu Mem telah mengajarkan bahwa salah satu cara untuk membuat tabel seperti ini ya. Blok daerah untuk tabel. Misalnya kita akan membuat 3 kolom dan 4 baris. Klik kanan dalam blok, klik kiri format cell, klik border, pilih style garis, kemudian pilih color, misalnya kita pilih warna coklat, klik outline garis luar, kemudian klik inside garis dalam, klik OK. Klik di sembarang tempat agar kita bisa lihat hasil tabelnya ya. Kemudian kita masukkan data, misalnya nama, alamat, hobi. Jika kita ingin merubah huruf pertamanya atau huruf awalnya menjadi huruf besar, karena biasanya kan kalau judul huruf besar, klik di huruf N, kita hapus ganti dengan
N besar. Klik juga di alamat, klik di huruf A, kita ganti huruf A besar. Kemudian klik di hobi, kita ganti huruf H ya. Ya. Kalau kita klik di salah satu sel, maka dia akan muncul datanya di atas ya. Nama dia muncul nama. Kalau klik hobi, dia akan muncul hobi di formula bar ya. Kemudian kita ketik misalnya Intan, alamatnya Jakarta, kemudian hobi misalnya membaca, kemudian Michael, alamatnya Manado, hobi main sepak bola. Kemudian Susan, alamat Bandung, kemudian hobinya menyanyi. Perhatikan main sepak bola, posisinya melebihi dari kolom C. Jadi seperti yang diajarkan di kelas sebelumnya, kita tinggal perbesar ya kolomnya. Contohnya kita letakkan kursor di antara C dan D di posisi garis. Ketika simbolnya berubah jadi tambah, tinggal ditarik ke kanan ya. Kalau perkecil, tarik ke kiri. Begitu juga dengan baris, kalau mau diperbesar, contoh tarik ke bawah, dan untuk perkecil, tarik ke atas. Dan itu yang kita pelajari di kelas sebelumnya. Sekarang Mem akan menjelaskan bagaimana merubah kolom dan baris dengan menggunakan icon format pada menu home ya. Icon format. Misalnya kita akan memperlebar kolom A ya, memperlebar kolom A, klik pada nama, format kolom width. Di sini lebarnya 8,43. Kita bisa membuat lebarnya menjadi lebih lebar lagi. Misalnya 15. Oke, ya. Langsung berubah lebarnya. Kemudian misalnya kita akan merubah tinggi baris. Klik pada Intan misalnya baris 2, kemudian format row height. Di sini tingginya 16,5, kita bisa rubah misalnya menjadi 30. Oke, ya. Berarti kalau rubah kolom, perintahnya kolom width, sedangkan untuk baris perintahnya row height. Jadi ini kolom width, sedangkan baris adalah row height. Misalnya kita akan membuat secara keseluruhan tabel menjadi sama ya kolom dan barisnya. Contoh, blok seluruh tabel, kemudian kita pilih format kolom width, kita rubah menjadi jumlah kolomnya sama, misalnya kita pilih kolom 20. Oke. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian misalnya kita pilih barisnya menjadi row height, tinggi baris misalnya sama, kita pilih 20 lagi ya. Oke. Ya, hasilnya seperti ini, sama. Jadi besar kolomnya 20, besar barisnya juga, tinggi barisnya 20. Kita coba lagi ya, blok. Kita rubah misalnya format kolomnya kita buat misalnya 15. Oke. Ya, kemudian kita buat format row height-nya, misalnya kita rubah misalnya 15 juga. Oke, ini sama kan? Jadi hasilnya jadi seimbang ya. Atau bisa juga kita merubah misalnya kolomnya di sini kan 20. Kita bisa buat barisnya misalnya format row height 40. Lebih tinggi barisnya ya. Oke. Ya, seperti ini. Blok lagi. Misalnya mau diperkecil lagi ya. Format row height, tinggi barisnya diperpendek lagi misalnya ya. Kita pilih misalnya 10. Oke. Dia akan seperti ini. Format row height misalnya 15. Oke, ya seperti ini ya. Jadi kita bisa merubah kolom dan baris, besar kolom dan baris dengan menggunakan format. Format row untuk baris dan format
kolom untuk kolom. Kita juga bisa menyembunyikan kolom dan baris. Contoh ya, misalnya kita akan menyembunyikan kolom alamat. Kita klik pada kolom alamat, kemudian kita pilih format, hide kolom. Ya, hilangkan nama hobi. Kolom B-nya hilang. Untuk menampilkan kembali, kita boleh blok, kemudian kita pilih format, hide, unhide. Di sini kita pilih unhide kolom. Ya, tidak jadi kan? Tidak jadi disembunyikan. Sekali lagi, misalnya kita akan menghilangkan juga atau menyembunyikan, bukan menghilangkan ya, menyembunyikan kolom C. Blok, format, hide, unhide, kita pilih hide. Jadi kalau hide sembunyi ya. Kalau membatalkan berarti format, hide, unhide kolom. Dikembalikan lagi ya. Begitu juga dengan baris. Misalnya Michael kita sembunyikan, blok yang nomor 3 ini, kemudian format, hide, unhide, kita pilih hide rows atau sembunyikan baris. Hilangkan. Untuk menampilkan lagi kita blok lagi yang 24 ini, kita format, kemudian hide, unhide row. Jadi dikembalikan lagi ya. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya Mem akan menjelaskan bagaimana mengganti nama sheet, menghapus nama sheet, dan menambah sheet ya. Perhatikan. Sheet 1 ini misalnya data tentang kelas 5A. Klik kanan, rename, kita tulis kelas 5A. Enter. Kemudian sheet 2 yang masih kosong ini ya. Kita kasih nama misalnya klik kanan, rename, kelas 5B. Enter. Kemudian sheet 3 kita kasih nama, klik kanan, rename, kelas 5C. Enter. Misalnya kita akan menambah sheet, klik pada ikon tambah di samping 5C ini. Klik, kemudian kita klik kanan rename. Kita tulis misalnya ada kelas 5D ya, kelas 5D. Enter. Jadinya sudah jadi 4 ya. 5A yang ada datanya, 5B, 5C, dan kelas 5D. Misalnya kita akan menghilangkan kelas 5D, klik kanan di kelas 5D, delete. Ya, langsung hilang ya, tinggal 5A, 5B, 5C. Jadi itu cara menambah sheet, klik kanan insert, kemudian mengganti nama sheet, klik kanan rename, kemudian menghapus nama sheet, klik kanan delete. Menambah sheet juga bisa dengan klik ikon tanda tambah di sini, atau bisa juga dengan klik kanan insert worksheet. Oke, bisa juga dengan cara seperti itu ya, menambah sheet. Oke. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, dengan belajar materi ini, adik-adik semakin tahu mengoperasikan program Excel, khususnya lembar kerja Excel dan cara format kolom dan baris. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.